Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat, tetap kuat menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan pagi ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang sudah lama dan mungkin generasi sekarang tidak pernah mendengarkan lagu ini atau tidak pernah tahu tentang lagu ini. Tetapi lagu ini adalah sebuah lagu yang sangat membakar hati saya waktu saya masih kecil. Waktu itu saya sering mendengarkan orang-orang tua kami pada waktu itu sering menyanyikan lagu ini di gereja. Dan saya mengingat kembali lagu ini waktu kemarin saya menghadiri acara pemakaman dari seorang hamba Tuhan yang ada di kota ini. Beliau meninggal dunia pada usia yang sudah tua, dan jemaat yang ada di gereja yang dilayani oleh Ibu Gembala ini kemudian menyanyikan lagu ini, ya. Lagu ini ternyata adalah lagu yang sering dinyanyikan oleh Ibu Gembala ini. Dan ketika saya mendengarkan lagu saya sangat tersentuh dan saya teringat kembali bagaimana ketika waktu saya masih kecil, kemudian saya beranjak remaja dan muda, sering mendengarkan lagu ini dan menyanyikan lagu ini, dan itu telah membuat hati saya sebagai seorang anak itu kemudian digerakkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya ingin menyanyikan lagu ini buat saudara-saudara sekalian. Ku mau melayani Tuhan, ku mau melayani Yesus. Dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Ku mau melayani Tuhan. Jalan yang sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Yesus. Biar gunung-gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Yesus.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan di hari-hari yang Kau berikan kepada kami benar-benar mempergunakannya untuk melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, ini hidup kami persembahkan seluruhnya untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa kami ada untuk melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan kudaki, biar kesukaran, kesusahan yang ada di hadapan kami akan terus melayani Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Mari nyatakan janji-Mu bagi kami. Nyatakan Tuhan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh-Mu bagi kami Tuhan. Sertai kami Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil damai sejahtera-Mu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengadakan tanda-tanda heran dan ajaib. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada-Mu. Hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berada di rumah masing-masing yang saat ini mengikuti khotbah ini lewat YouTube ataupun saudara menyimaknya lewat Facebook. Saya berharap saudara, walaupun saudara menyaksikan ini atau beribadah secara online, tetapi saya berharap saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak sambil jalan atau sambil makan atau sambil tiduran, saudaraku, di tempat kos saudara atau di rumah saudara. Tapi benar-benar saudara duduk dengan baik, ya, di tempat yang khusus untuk beribadah. Kemudian pergunakan waktu dan kesempatan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, ya saudara. Saudara bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau di tayangan-tayangan ada pujian penyembahannya, silakan saudara ikuti. Tapi kalau tidak ada, hanya khotbah, saudara bisa menyanyi sendiri, berdoa sendiri, kemudian membaca bagian Alkitab yang ada, yang sudah diberikan kepada saudara lewat grup WA, atau saudara bisa langsung untuk mengikuti khotbah lewat tayangan online ini, saudaraku. Saya mau katakan pada saudara, untuk membuat tayangan ini, saudaraku, saya harus merekamnya terlebih dulu, ya. Saya melakukannya sekarang itu jam 12:30 malam, saudaraku, ya. Dan harus berulang kali mengambil gambar untuk merekam, karena ada beberapa hal yang salah yang saya lakukan, saudaraku, ya. Ada kesalahan-kesalahan tertentu yang harus kemudian harus digantikan dengan perekaman yang baru, saudaraku. Karena begitu sulit untuk menyampaikan firman Tuhan sebenarnya lewat rekaman seperti ini, lewat tayangan online. Itu tidak seperti ketika beribadah bersama-sama dan melihat semua jemaat yang ada. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa baik atau tidak baik waktunya, kami sebagai hamba Tuhan harus tetap siap sedia untuk menyatakan apa yang salah, untuk menegur, untuk menasihati dengan segala kesabaran, untuk menyatakan kebenaran kepada siapapun juga. Karena itu sesulit apapun, saudaraku, keadaan ini, ya, kami harus tetap mengambil tanggung jawab kami untuk berkhotbah, untuk memberitakan firman kepada saudara-saudara sekalian. Karena itu pada hari ini saya berharap dan meminta saudara-saudara untuk benar-benar menyimak, mengikuti khotbah ini dengan baik, mengikuti penyampaian firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang penuh hormat kepada Tuhan. Jangan bermain-main, saudaraku, ya. Jangan melakukannya
sambil melakukan hal yang lain atau sambil tiduran, tapi duduklah dengan manis, kemudian dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara harus membuka Alkitab saudara masing-masing, kemudian membacanya dengan sungguh-sungguh dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Sebab saya percaya hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita dan membangun iman percaya kita semuanya. Katakan amin. Nah, puji Tuhan. Karena itu pagi ini mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius seorang yang masih muda, dan dia telah mengikuti Paulus dalam pelayanan sekian lama. Dan ketika Paulus sudah berusia yang cukup lanjut, dan seperti yang Paulus katakan dalam ayat tadi bahwa saat kematiannya sudah dekat, Paulus kemudian menulis surat ini kepada Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemungkinan besar surat 2 Timotius adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, dalam Alkitab kita bisa menemukan ada banyak surat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, ya, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, kemudian ada surat-surat penggembalaan, surat-surat pribadi kepada pribadi-pribadi tertentu, termasuk Timotius, anak rohaninya. Dalam surat Timotius ini, Paulus sedang mempersiapkan Timotius sebagai generasi selanjutnya untuk dapat menyelesaikan tugas pelayanan, panggilan pelayanan yang diberikan kepadanya. Dan Paulus mengatakan bahwa dia harus terus meneladani Paulus sebagai pembimbing rohaninya, yang pada waktu menulis surat ini, Paulus berkata bahwa saat kematiannya sudah dekat, darahnya sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Kemudian Paulus berkata bahwa dia telah mengakhiri sebuah pertandingan yang baik, dia telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara imannya. Paulus juga mengatakan bahwa telah tersedia baginya mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Wow, Paulus sudah melihat mahkota kebenaran sudah tersedia, ya, dengan keyakinan imannya. Dan ada sebuah janji yang disampaikan di sini bahwa bukan hanya kepada Paulus saja, tetapi mahkota kebenaran itu akan dikaruniakan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Timotius adalah sebuah surat di mana Paulus mempersiapkan generasi
berikutnya untuk dapat melanjutkan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari-hari ini Tuhan juga sedang mempersiapkan sebuah generasi yang akan menyelesaikan seluruh perjalanan rencana Tuhan sampai pada akhirnya. Kita adalah generasi yang akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan pada akhir zaman ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yosua kepada generasi muda, ya, generasi kedua dari bangsa Israel yang telah melewati padang gurun. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, Yosua berkata bahwa jalan yang akan engkau tempuh adalah jalan yang belum pernah engkau lalui dahulu, saudaraku. Ada hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan, saudaraku, di hadapan mereka, ya. Mereka akan memasuki sebuah era yang baru, memasuki sebuah tahapan yang baru dari seluruh perjalanan mereka dari tanah Mesir. Mereka baru saja melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan generasi pertama yang keluar dari Mesir, semuanya meninggal, semuanya mati di padang gurun. Termasuk Musa dan Harun. Tinggal Yosua dan Kaleb, generasi pertama yang masih hidup pada waktu itu. Dan selebihnya adalah generasi kedua, yaitu orang-orang muda yang usianya waktu mereka keluar dari tanah Mesir, usianya 20 tahun ke bawah. Dan mungkin beberapa di antara mereka juga lahir ketika mereka ada di padang gurun tersebut. Saudara, dan generasi pertama gagal untuk memasuki tanah Kanaan karena mereka tidak percaya, mereka suka bersungut-sungut, karena itu mereka kemudian mati di padang gurun. Tapi kemudian dipersiapkan sebuah generasi yang kedua, sebab tanah Kanaan adalah sesuatu yang benar-benar baru buat mereka, sebab jalan yang akan mereka lalui adalah jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu Tuhan harus mempersiapkan generasi yang baru. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa lolos, orang-orang dari generasi pertama, untuk masuki tanah perjanjian. Sebab iman mereka terus bertumbuh, saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka adalah bukan orang-orang yang mati di pertengahan umur mereka, mati di tengah jalan, tapi orang-orang yang bisa terus menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti generasi Yosua yang terus melakukan tugas mereka sampai terakhir, saudaraku, demikian juga kita hari ini. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menyelesaikan tugas akhir kita. Seperti Rasul Paulus yang berhasil telah menyelesaikan pertandingan imannya, telah memelihara imannya, dan telah menyelesaikan tugas pelayanannya. Demikian juga kita pun harus melakukannya. Dan seperti Paulus menasihati Timotius, generasi berikut, hari ini kita pun dinasihati oleh firman Tuhan untuk supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Kalau Anda adalah generasi yang tua, kita harus menyelesaikannya seperti Paulus. Tapi kalau Anda generasi yang muda, mari saya mendorong saudara, mari sama-sama kita terus berjuang untuk menyelesaikan tongkat estafet yang diberikan kepada kita, dan kita menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan pada hari-hari ini. Karena itu, perhatikanlah firman Tuhan ini. Perhatikan. Ini adalah sebuah pesan yang penting buat kita semua. Ya. Kenapa kita harus menyelesaikan tugas pelayanan kita? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini. Paulus berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menyelesaikan tugas pelayanan kita? Karena suatu hari nanti setiap orang akan berhadapan dengan Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya
dan akan menyatakan kerajaannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang menghakimi, yang akan menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Dan tentunya akan dihakimi adalah termasuk semua pekerjaan yang kita lakukan selama kita ada dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia. Saudara, tetapi firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang diselamatkan oleh kasih karunia harus hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk dia jauh sebelumnya. Saudara, itu dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saudara, sebagaimana orang-orang fasik yang belum diselamatkan, mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikian juga dengan orang-orang yang telah diselamatkan, saudaraku, ya. Kita pun bukan hanya bersyukur karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, tetapi Tuhan telah menyediakan sebuah pekerjaan yang baik buat kita untuk kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Kalau dulu waktu kita belum diselamatkan, kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam keinginan daging, kita hidup dalam berbagai-bagai pekerjaan atau perbuatan yang jahat. Maka sekarang waktu kita sudah diselamatkan, kita pun harus memiliki, saudaraku, sebuah tempat yang di dalamnya kita harus hidup. Apa itu? Pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan yang akan menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Dia akan menyatakan dirinya sebagai raja yang akan menyatakan kerajaannya pada saat kedatangan yang kedua kali. Kita harus mempertanggungjawabkan itu kepadanya. Firman Tuhan berkata di sini, Dia adalah Tuhan hakim yang adil, kata Rasul Paulus. Dia hakim yang adil. Dia akan mengadili semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan. Mengapa ini harus disampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan? Mengapa ini harus disampaikan kepada kita kepada semua orang yang percaya, yang sudah diselamatkan? Karena ada banyak orang percaya, banyak orang yang sudah diselamatkan itu, mereka menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan kepada mereka. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 bahwa aku ada sebagaimana aku ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan tersebut. Tetapi sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain. Tetapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Perhatikan baik-baik. Tuhan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Bukan untuk kita berfoya-foya, bukan kita menghabiskan waktu kita untuk keinginan kita. Tidak. Kita tidak boleh hidup lagi dalam keinginan daging. Kita tidak boleh hidup lagi dalam keinginan dosa. Tapi kita harus hidup dalam tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Paulus berkata, aku tidak menyia-nyiakan anugerah itu, tapi aku bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Saudara, sehingga apa yang terjadi? Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjelang kematian kita, kita akan benar-benar memiliki sebuah keyakinan bahwa kita telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Kita telah mencapai garis akhir. Ada sebuah keyakinan di hati kita bahwa walaupun kita sudah berlelah, berjerih lelah, bahkan mungkin mencucurkan darah dan air mata untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan buat kita semua. Tetapi orang, ya, termasuk orang percaya, orang Kristen, yang tidak mempergunakan kasih karunia-Nya itu
dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tapi malah menyia-nyiakannya dengan hidup di dalam keinginannya sendiri, mengejar hal-hal dunia ini, saudaraku. Pasti, saudara, menjelang kematian saudara, saudara pasti akan ada dalam keadaan takut karena harus berhadapan dengan kegagalan. Saudara akan takut, akan merasakan kebingungan dan sebagainya, saudaraku. Karena tidak memiliki kepastian dalam hidup saudara akan janji keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita, akan janji untuk menerima upah dan mahkota yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, setiap kita suatu waktu nanti akan berhadapan dengan maut, dengan kematian, saudara. Suatu waktu nanti, ya, kita akan berhadapan dengan saat-saat di mana kita akan mati. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, banyak orang ketika dia akan berhadapan dengan maut, dengan kematian, dia akan mengalami ketakutan yang sangat dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Tetapi orang yang telah menunaikan tugas pelayanannya, yang sungguh-sungguh mempergunakan waktu dengan baik untuk melayani Tuhan, mereka tidak takut dengan kematian. Ketika menghadap kepada kematian, berhadapan dengan kematian, justru di hati mereka, wow, akan ada sebuah keyakinan, akan ada sebuah sukacita yang besar, saudaraku. Ada sebuah keyakinan bahwa, wow, saya sudah menyelesaikan pertandingan iman saya. Dan saya akan segera berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini yang dikatakan oleh Paulus adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Haleluya. Merindukan kedatangan Tuhan. Paulus adalah seorang yang berkata begini dalam kitab Filipi, bahwa bagi dia mati adalah keuntungan, ya, dan kehidupan adalah untuk Kristus, ya. Dia berkata bahwa dia terlebih suka, saudaraku, untuk mati dan bisa segera menghadap Tuhan. Tetapi dia berkata dia adalah lebih perlu untuk tetap ada hidup dalam dunia ini untuk bisa menguatkan dan bisa menyelamatkan, membawa orang kepada Kristus, ya, seperti itu. Paulus begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena itu dia benar-benar mempergunakan waktunya untuk Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tidak takut berhadapan dengan kematian. Dia adalah orang yang sangat rindu berjumpa dengan Yesus, ya. Tetapi dia juga orang yang ketika dia hidup, dia betul-betul mempergunakan waktu yang ada. Bahkan mungkin dia minta tambahan waktu. Tuhan, kasih saya tambahan waktu karena masih ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa Paulus adalah seorang yang begitu menggebu-gebu, saudaraku, dalam pelayanan. Dia rindu menyelesaikan tugas pelayanan di waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara, saya ingat pencipta lagu ini beberapa waktu yang lalu, ya, bulan lalu atau bulan ini, saudaraku, meninggal dunia. Saudara, wah, lagunya begitu menginspirasi. Dan dia tentunya telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Saudara, demikian juga dengan kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mendorong saudara, selesaikan pertandingan dengan baik. Selesaikan. Supaya apa? Ketika menghadap kepada kematian, kita benar-benar yakin bahwa kita sudah menyelesaikannya. Kita benar-benar yakin ada mahkota telah tersedia buat kita semua. Amin, saudara. Tunaikan tugas pelayanan saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini akan menguatkan hati jemaat Tuhan untuk mereka lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Haleluya.